Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FKP, kembali lagi di podcast Fakultas Ketahanan Pangan. Nah, perkenalkan nama saya Sinta Ulansari dari Prodi Bioteknologi. Nah, menarik sekali nih podcast kali ini kita akan membahas tentang Gen Z. Wow, Gen Z begitu ya. Jadi di sini ada bintang tamu kita, ya, seorang dosen yang Gen Z juga. Masya Allah. Perkenalkan, di sini ada Ibu Widi. Ini panggilnya ibu atau kakak nih? Maksudnya Oh, nih. oh, jadi tadi agak berhenti tuh bingung ya manggil Bu apa manggil Kak. Oke, biar akrab kita panggil Mbak aja ya, Kak ya, boleh ya Kak ya. Kak Widi aja Iya ya, Kak Kak Widi, Widi. oke Ya. oke. Oke, Kak Widi, gimana nih Gen Z? Berarti sekarang masih 24 tahun ya? dua Betul puluh betul. empat tahun tapi sudah menjadi dosen nih. Kira-kira Alhamdulillah, bagaimana nih perjalanannya alhamdulillah. menjadi seorang dosen di UNESA gitu? Boleh Oh, diceritakan oke. sedikit bagaimana perjalanannya? Oke, terima kasih ya Kak Sinta ya, sama manggilnya Kak ya, karena meskipun beliau gen milenial, Millennials tapi versus memang Gen Z. terlihat sangat muda ya, kayak gitu. Oke, perkenalkan semuanya, halo, nama saya Hoiriatun Widya Stuti, teman-teman di UNESA biasanya manggil saya Bu Widi ya, padahal masih muda gitu, cuman pada podcast kali ini panggil Kak Widi aja ya. Nah, alhamdulillah saya di sini belum terlalu lama sih teman-teman, baru 2 bulan di sini, baru Dua officially 2 bulan bulan. ya. Saya masih terhitung baru juga ya ini, tidak cuma mahasiswa kita yang baru, saya juga baru nih. Dosennya juga Iya, baru. dosanya juga baru ya. Memang mostly di FKP ini dosanya mostly masih baru Masih semua ya baru-baru kak ya. semua. Nah, berbicara tentang Gen Z ya. Ya, ternyata saya ini masih dalam rentang Gen Z ya teman-teman, karena memang ya saya kelahiran tahun 2001 ya. Saya kalau orang-orang yang nyebut tuh saya ragilnya FKP. Anak Sejauh ini bungsu, ya, iya. anak bungsunya Iya, FKP anak nih. bungsunya FKP ya. Sejauh Jauh ini ini. ya. Sejauh ini masih yang paling kecil ya, bukan paling ini paling muda, paling kecil di FKP. Seperti itu. Nah, saya itu mulai pendidikan S1 tahun 2019 Kak Sinta. 2019, oke. Iya, 2019, kemudian di tahun 2023 April saya lulus. Nah, kemudian saya kan dari Undip, kebetulan di Undip ada Dari program Undip. seperti akselerasi ya, fast track gitu. Ya. Jadi selama saya studi semester 8 itu saya sudah mulai kuliah S2. Jadi saya S2-nya terhitungnya cuma 1 tahun. 2023 lulus, S1 kan Hmm, 2024-nya lulus S2. Jadi S2-nya cuma 1 tahun. keren sekali. Iya, dan di tahun 2025 ini ya alhamdulillah saat ini sedang studi ongoing S3. S3 Mohon di doanya ya teman-teman ya. S3 di prodi apa nih, Kak? Di prodi Sosek Agribisnis. Sosek Iya. Agribisnis. Ada Dan peternakannya juga sih, peternakan konsentrasinya Sosek Agribisnis. agribisnis. Seperti itu, iya. Dan Hmm. alhamdulillah per September ya, Oktober sebenarnya, per Oktober saya terhitung sebagai keluarga di Fakultas Ketahanan Pangan. Di prodi Seperti apa itu. nih, Kak? Kira-kira nih di Di prodi Agribisnis Digital. agribisnis Iya. digital. Mana adik-adik agribisnis digital nih? Dosennya keren banget. Gen Amin Z. amin amin amin. Nah, Iya. biasanya kan Gen Z itu stigmanya tuh buruk ya, Kak, ya. Kalau di luaran sana sih ya, Oh iya banyak ya. banyak sekali apa namanya stigma masyarakat mengenai Gen Z ini. Ada yang nggak mau memperkerjakan Gen Z karena dia nggak suka nih, mudah menyerah nih anaknya. Tapi enggak, ternyata ini salah satu contohnya dosen Gen Z begitu, ternyata banyak sekali prestasinya. Masya Allah, amin. Kemudian juga pendidikannya sampai sudah sekarang ongoing S3 itu bisa Iya, menjadi contoh buat adik-adik alhamdulillah. nanti gitu. Iya. Ya ekspektasi saya sih nanti ada mahasiswa saya yang sudah menempuh S3 di usia di bawah 24 tahun ya gitu. Nah, Harapan saya. ngomong-ngomong nih masalah Gen Z ya, dari tadi kan kita berbicara tentang Gen Z, Gen Z. Sebenarnya banyak nih yang belum tahu siapa sih Gen Z Oh, itu iya. sebenarnya. Oke, berbicara tentang Gen Z ya teman-teman Kenapa ya. sih disebut Gen Z? Kan ada millennials, ada Gen Z, Gen Gen X dan X, baby sebagainya. boomer dan sebagainya. Iya betul betul betul. Hmm. Nah, siapa saja sih orang-orang yang disebut Gen Z ini? Gen Z adalah orang-orang yang dia lahir pada rentang usia 1997 sampai 2012. Itu mereka Oke, semua disebut Gen Gen Z. Z. Nah, mereka itu identik dengan generasi yang sangat melek teknologi ya. Karena memang sejak dia lahir, sejak kecil itu memang mereka tuh sudah akrab dengan yang namanya internet, Betul, akrab betul. dengan namanya gadget,
sampai sekarang Nggak ya. bisa lepas lah pokoknya kalau Iya, sama gadget iya, itu. kayaknya sampai Gen Alpha pun juga masih ini ya, Iya masih iya nggak bisa iya, lepas ya dari nggak bisa gadget. lepas. Iya, itulah orang yang dinamakan Gen Z. Nah, Oh, kebetulan saya di rentang itu nih, kelahiran saya 2001, masih masuk Gen Z. masih masuk Gen Z. Seusia Iya. adik saya nih BTW teman-teman ya. Ya, saya kan Saya emang adik ngelihatnya kakak ada ya. ya. Menarik menarik menarik. Iya, Gen Z tahun 97 sampai 2012. betul Oke. sekali. Kebetulan saya milenial nih, saya pengen tahu lebih dalam kira-kira Gen Z itu karakternya seperti apa sih? Oh ya, Kan menarik mumpung ya. nih ada Gen Z kan, Iya. sebenarnya yang stigma di luar sana itu bener atau enggak ya? Kita bahas ya, kita ulas lebih dalam ya Kak ya, Gen berkaitan Z. dengan Gen Z gitu. Iya, Nah iya. kebetulan kan saat ini alhamdulillah saya kan berprofesi sebagai dosen. Betul. Biasanya dosen itu kan mengajarnya lintas generasi ya Kak Iya, ya. iya Biasanya kayak bener. misal dosen Gen milenial yang ngajarnya Gen Z Gen Z. kayak gitu kan. Gen X ngajar Gen Z atau Gen milenial kayak gitu kan. Nah kebetulan banget ini saya nih ngajar, saya masih Gen Z dan mengajar Gen Gen Z Z. juga. Iya karena memang mahasiswa saya itu ya ada yang rentang maksudnya kelahirannya ya nggak jauh beda sama saya ya kayak 2004, 2005, 2006, 2007 itu yang which is itu cuman kayak 4-5 tahun doang gitu selisihnya sama saya. Jadi berasa kayak belajar sama teman sendiri ya kalau Iya, kayak gitu iya, ya. iya, saya menganggap mereka tuh ya adik-adik saya lah ya, adik-adik tingkat saya. Jadi kita sama-sama belajar bareng lah sama teman-teman Gen Z itu semuanya. Karena memang kita satu generasi ya. Jadi sedikit banyak itu saya bisa memahami lah apa tabiat-tabiat para Gen Z ini. Kayak gitu. Makanya kalau berbicara berkaitan dengan karakteristik ya, karakteristik Gen Z, yang melekat pertama di Gen Z adalah dia itu digital native Kak. Oke. Iya, jadi para Gen Z itu menyukai pembelajaran yang base-nya itu based on visual. Visual semua ya. Iya, mereka tuh menyukai belajar dari video, dari reels, dari YouTube, podcast, kayak Dari sekarang nih ya podcast TikTok ya gitu. TikTok, ya betul-betul. Itu teman-teman sangat menyukai kayak gitu. Daripada hanya belajar yang satu center dari dosennya aja, Iya ceramah betul. 2 jam kayak gitu. Karena memang Gen Z itu salah satu karakteristik keduanya adalah bosenan ya, Gampang bosenan. bosan betul. Iya gampang bosen kayak gitu makanya kita sebagai dosen tuh harus mulai adaptif ya, menyesuaikan dengan Menyesuaikan kayak gitu. ritme dan stylenya Betul adik-adik betul. Gen Z kita seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua nih, selain digital native, mereka itu punya inovasi yang luar biasa loh Kak. Kreatif. Kreatif. Namanya tuh kreatif. Iya Kreatif, kreatif, betul. kreatif. Jadi karena memang sejak kecil terkena paparan digitalisasi ya Kak ya. Paparan. Iya, sehingga memunculkan kreativitas yang luar biasa. Banyak Iya betul. influencer-influencer tuh lahir dari kalangan Gen Z Kak. Mhm, mhm, mhm. Miliarder-miliarder muda itu muncul dari Dari kalangan-kalangan Gen Z. Gen Z. Iya betul sekali. Nah kemudian karakteristik yang lainnya adalah Gen Z itu ini kadang tuh moodnya itu seperti roller coaster ya. Naik turun. Iya naik turun sih, saya merasakan itu juga sih karena kan saya sedang di era itu juga kan. Jadi memang di satu sisi itu Gen Z itu gampang sekali termotivasi ya. Tapi di satu sisi itu Gen Z itu juga mudah sekali bosan, Bosan betul. mudah sekali kepikiran apa-apa dikit-dikit overthinking. Iya kayak gitu. Dapat head comment dikit langsung kepikiran seharian kayak gitu. Itu Gen Z. Kemudian yang terakhir nih karakteristik Gen Z. Gen Z itu generasi yang dia melek dan aware terhadap isu mental health. Betul betul betul. Mereka sangat peduli lah sama isu kesehatan mental, kemudian isu tentang lingkungan, kemudian isu tentang kesetaraan. Nah itu Gen Z itu aware sama kayak gitu. Makanya salah satu positifnya adalah mereka tuh berani ngomong. Kritis. Kalau stres tuh yang mereka ngomong stres. Iya, Bu saya berat, benar-benar. keberatan ngomong mereka. Bu saya burn out gitu. Makanya Gen Z itu terbuka lah. Dan kayak misalnya ada isu-isu lingkungan saat ini ya yang lagi naik ya, saudara-saudara kita yang di Sumatera yang sedang kena musibah kayak gitu. Itu juga banyak Gen Z yang melakukan gerakan-gerakan aksi-aksi peduli bencana di Sumatera kayak gitu. Dengan melalui konten-kontennya, ada open donasi via Iya, iya betul, via betul, postingan seperti itu. Jadi platform gitu ya. iya platform-platform jadi mengundang seluruh warga Indonesia untuk ikut beramai-ramai membantu keluarga kita, saudara-saudara kita yang di Sumatera gitu. Itu banyak teman-teman Gen Z yang menginisiasi hal kayak gitu, isu-isu kesetaraan gender itu Gen Z melek sekali terhadap isu-isu seperti itu Kak.
itulah Ya isu-isu yang karakter-karakter Gen menarik Z. buat mereka, bagi mereka tuh menarik gitu. Iya, Dan mereka kritis sekali. iya sepakat. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang mungkin tidak cocok dengan karakter dari Gen Z itu mereka langsung vokal, langsung ngomong. Saya Betul pun sih Kak, juga. betul betul betul. Betul, Itu yang betul. dirasakan sebagai dosen ya, para dosennya. Betul, betul. Makanya nih ketika saya mengajar di kelas ya kebetulan kan memang mahasiswanya Gen Z dan saya ini milenial sekali. Jadi ketika di kelas itu ada tugas terus kemudian nanti tugasnya misalnya review paper gitu. Ya, Pasti mereka, aduh Bu jangan review paper dong kalau bisa yang lain gitu. Ternyata mereka lebih tertarik untuk membuat konten-konten ya betul. seperti Iya, video iya, iya. misalnya atau konten-konten yang berbasis demo untuk ketahanan pangan Iya, misalnya itu lebih betul betul menarik betul. bagi Sepakat, mereka sepakat, sepakat. daripada untuk membaca kayaknya mereka karena itu tadi karakternya memang mudah bosan. Iya, Jadi di kelas pun betul. kita juga harus kreatif nih bagaimana cara Betul, membuat sepakat, sepakat. suasana kelasnya itu menjadi tidak membosankan. Mm-mm, Kemudian juga membuat mereka tuh akhirnya fokus dari awal perkuliahan betul. sampai di akhir perkuliahan gitu. Sepakat sekali Oh, Kak. menarik sekali. Dan kan ini Kak Widi Gen Z nih. Terus yang diajari itu juga Gen Z gitu. Betul. Kira-kira ada tantangan tersendiri nggak kira-kira? Apakah mudah karena karakternya sama, Mhm. sama-sama generasinya gitu, atau mungkin ada tantangan tersendiri nih kira-kira? Pasti ya, menurut saya tuh ya dari setiap generasi, generasi apapun lah, mereka tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan ya Kak Ya ya. betul. Itu pun saya merasakannya ya. Mm-mm. Kalau berbicara tentang kekurangan dari generasi ini ya, mungkin saya bisa menyebutkan yang pertama adalah mereka itu distraksi digitalnya sangat kuat Kak. I see. Mereka itu bener-bener gampang ke distract lah. Jadi misal nih kita menjelaskan sebagai dosen kita menjelaskan nih, Oke. iya. Terus tiba-tiba kan HP biasanya teman-teman saya HP-nya kan ya ditaruh di atas Taruh, gitu kan. Nah, atau even di tas pun pasti kan mm-mm, ada getaran-getaran gitu kan. mm-mm. Misal kayak wah ada notif dari pacarku nih. Langsung ke distract Iya ya. langsung ke distract Udah yang gak tadinya fokus lagi nih. iya yang tadinya memperhatikan kita nih kan. Terus langsung buka HP. Oh iya, pacarku lagi WA nih gitu kan langsung atau enggak ada notif dari IG oh ada siapa yang nge-like postinganku gitu. Atau followers baru nih. Iya nih kan pasti Gitu. ada notification ya Betul, yang betul, muncul di betul. atas kayak gitu ya. Itu Betul, betul. menurunkan itu sangat menjadi distraksi sih. Jadi Mm-mm. pas kita lagi jelasin ada apa di HP-nya itu pasti langsung teralihkan. Itu yang Hmm. pertama. Kemudian yang kedua, rentang fokusnya tuh pendek, Kak. Saya pernah baca rentang fokus generasi ini tuh sekitar 8 sampai 12 menit aja. Selebihnya kalau misalnya saya tuh berarti hampir 2 jam nih. Selebihnya gimana tuh Kak Iya makanya itu caranya? jadi tantangan buat kita Kak sebagai Iya, dosen iya. itu bagaimana menyesuaikan ya pembelajaran dengan generasi saat ini kayak gitu. Mm-mm. Karena memang rentang fokusnya yang sangat pendek Pendek. sehingga PR lah buat kita gimana mengemas perkuliahan ini agar mereka tuh selalu fokus sama kita, fokus dengan apa yang kita berikan kayak gitu. Mengemas gimana suasana kelas itu menjadi hidup kayak gitu, nggak tersenter lah dari kita sendiri kayak gitu. Dan yang ketiga tadi ya moodnya bener roller coaster ya sudah sempat saya singgung juga gitu. Tapi mereka juga punya semangat yang tinggi nggak ini Kak nggak punya takut lah Gen Z itu Iya, nggak ada iya. rasa takut. Jadi sekarang lagi muncul tren ini banyak pengusaha-pengusaha muda Gen Z yang dia itu berbondong-bondong buka bisnis. Tapi ketika bisnisnya rame dia nggak mau jualan lagi. Bukan berarti gampang menyerah ya, Gak tapi mau karena menyerah. laku. Iya karena lalu Kebanyakan keras. tuh gitu. Aduh capek, iya kan. Aduh capek ya, ini berhenti gitu kan. Kayaknya terlalu laris deh ini. Terlalu iya. Artinya Unik sekali. iya, dan mereka tuh nggak ada rasa takut untuk mencoba hal baru gitu Betul, loh. betul. Jadi Gen Z ini saat ini yang saya lihat ya sudah ada mulai pergeseran mindset yang mana ketika lulus dari sebuah perguruan tinggi untuk menjadi how to as a corporate atau how to as a PNS gitu menjadi seorang PNS gitu. Sekarang tuh udah menjadi gimana caranya saya kaya Iya dengan betul. profesi yang memang sesuai passion saya tidak inilah ya tidak membuat saya terkungkung, membuat saya terus berkembang kayak gitu. Saya ingin membuat lapangan pekerjaan sendiri, nggak mau saya diatur-atur, saya ingin mengatur orang, mengelider orang kayak gitu sehingga mereka sekarang mulai perkuliahan pun saya lihat sudah mulai aktif ada yang jadi influencer, bikin konten-konten itu pendapatnya luar biasa loh Kak. Influencer-influencer terkenal itu per bulan udah sampai 3 digit loh Kak. Sekarang ada kerja remote juga, Iya udah merambah ke pekerjaan remote, internasional. iya freelance, Iya, iya kayak benar. gitu-gitu yang mana sekali mereka proyekkan per bulan itu sampai 2 digit. Itu kalah lah sama gaji-gaji yang Gaji pegawai dosen kalah biasa ya? lah ya. Ups, ups.
Kayak gitulah Kak, mereka itu yang jelas suka mencoba hal-hal baru. Ya kayak gitulah. Ya cuman kita sebagai dosen ya kita harus selalu mengarahkan ke Iya, hal-hal yang iya. baik ya Kak ya. Untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari generasi tersebut Iya, kayak gitu betul sih. betul. Sebenarnya dengan karakter Gen Z yang tadi itu kreatif, terus kemudian juga suka untuk memulai hal baru atau mencari hal-hal baru atau mencoba hal baru sebenarnya sesuai dengan visi misi UNESA ya sebenarnya ya. Oh iya betul, Kan betul memang sekali, betul. lulusannya nanti harapannya akan menjadi seorang entrepreneur. Iya, Begitu. Jadi seorang yang berwirausaha. Jadi mindsetnya tuh kita kuliah bukan untuk jadi karyawan. iya, Tapi kalau bisa jadi bosnya, nanti kita punya betul karyawan-karyawan sekali. seperti itu. Jadi bagus sekali sebenarnya untuk ketahanan pangan global juga seperti Iya. apa namanya Fakultas Ketahanan juga sebenarnya bagus gitu. Apalagi untuk agribisnis digital nanti Iya. nih. Ayo kita bergabung ke agribisnis digital. Yuk Sebenarnya nggak untuk bergabung ke agribisnis digital jadi ya. petani tuh nggak harus berpanas-panasan kok sebenarnya. Sepakat. Tidak harus Iya, kotor-kotoran petani juga. Gen Z sekarang itu Iya, bener, bener, bener. hmm, Gen Z sekarang semuanya serba IT, serba IT. remote semuanya. Semuanya remote. Nggak perlu ke sawah. Nggak perlu ke sawah, Tinggal nggak pakai perlu robot, kotor-kotoran. jadwalnya untuk waktunya bikin apa namanya? Waktunya untuk pemupukan Betul, apa? mereka bisa ya Iya, bisa bener, bener. mendeteksi hama, Iya, betul, bisa betul. mendeteksi kekurangan pupuk nitrogen misal, fosfor dan lain-lain kayak gitu. Kita semua belajar lah, kita Belajar. belajar hal-hal seperti itu. Kita mulai bisa mengadopsi digitalisasi untuk masuk ke dunia pertanian agribisnis. Dan ini menjadi satu-satunya prodi agribisnis digital Digital di Indonesia, gitu. Indonesia. Satu-satunya di Indonesia di Fakultas Ketahanan Pangan. Dan fakultas kami juga fakultas Ketahanan Pangan. ketahanan pangan satu-satunya di Indonesia. Indonesia. Keren sekali ya UNESA ini. Ya, jangan lupa masuk ke FKP. Jangan lupa masuk ke agribisnis digital. Sekalian ini ya promosi ya. Ya sekalian Karena promosi. bentar lagi kan promosi. ada pendaftaran mahasiswa baru nih. Oh iya, betul, Di betul. tahun depan ya ini Dan adik-adik nih. yang di akhir tetap masih generasi Gen Z ya. Gen Z, Gen Alpha masih kan Gen Z. masih belum kuliah ya. belum. Masih SD atau Gen Alpha. SMP ya. Iya, masih SMP ya Jadi paling masih besar Gen Z. kayaknya. Nanti Iya. nanti bisa belajar bareng sama Kak Widi. Betul sekali. Seru sekali ya pasti di kelasnya. Nanti aktivitasnya juga mahasiswanya yang akan aktif. Betul. Karena student center learning. Ini Sepakat. konsepnya. Jadi bukan hanya mendengarkan ceramah dari dosennya. Tapi bagaimana membuat adik-adik ini menjadi berpikir. Lebih kreatif begitu. Betul sekali. Nah menarik sekali. Tapi saya pribadi melihat justru kalau Gen Z ini ternyata generasi yang sangat kreatif. Jadi stigma tadi tuh yang awalnya oh ternyata Gen Z itu tidak seburuk yang orang katakan gitu ya. Ternyata ada sisi baiknya nih, nggak cuma mudah menyerah. Iya, betul. Misalnya nih dalam satu lingkungan kerja kan banyak nih ya kasus-kasus. Kalau misalnya di lingkungan kerja tuh gampang resign. Itu kan stigma masyarakat kan seperti itu ya. Tapi Iya. ternyata tidak kok sebenarnya ada contohnya nih salah satunya nih Kak Widya dari Gen Z ternyata tidak seperti itu. Punya semangat yang sangat kuat sekali, Amin, kemudian amin, pada amin. akhirnya bisa menjadi seorang dosen dengan perjalanannya yang begitu panjang. Iya. Naik turun ya. Kapan-kapan kita tidak cerita semudah ya Kak ya itu. soal Oke, itu soal journey itu. ya. Betul, betul, Journey betul. perjalanan kisah hidup kita ya. Yang gak kalah menariknya. Iya, iya, iya. Sebenarnya ini potensi hebat ya untuk Gen Z. Kira-kira untuk di bidang agribisnis digital sendiri selain untuk digitalisasi di farmer, kira-kira ada bidang lain nggak Kak? Terkait dengan potensi Gen Z yang tadi kreatif, terus Ya. kemudian juga apa namanya suka untuk mencoba hal baru, itu kira-kira. Ya tentu ya pasti ya di era saat ini digitalisasi semua ya itu memang eranya Gen Z bisa memanfaatkan itu dengan baik. Yang saya kira nih potensi saat ini yang teman-teman Gen Z yang sangat melekat dengan Gen Z banget potensi dalam diri Gen Z yang pertama mereka loh Kak desain aja bisa. Jadi videografer bisa. Bisa. Ngedit video bisa. Bahkan tadi yang menata-nata podcast kita ini kan dari teman-teman Gen Z ya. Dari mahasiswanya ya. Ya dari mahasiswanya. Kadang yang ngisi podcast ini kan jadi teman-teman Iya Gen Z benar-benar juga benar. ya. Jadi Karena nggak cuma memang- dari dosen aja, tapi mahasiswa dari FKP juga akan Iya, ya, belajar coding. coding. Bisa juga. Kayaknya semua hal yang berbau digitalisasi dibabat habis Apa lah. sih yang nggak bisa dari Iya. Gen Z gitu kan? Dibabat habis lah Iya, sama bener-bener. para Gen Z ini. Nah, ketika potensi-potensi tersebut bisa diarahkan, bisa diwadahi dan difasilitasi oleh kampus, saya rasa ini menjadi potensi yang luar biasa ya untuk Fakultas Ketahanan Pangan seperti itu ya. Karena memang ya Gen Z ini
di era yang sangat digitalisasi ini, nggak didukung sama kampus, misal nih contoh, Gen Z itu nggak bisa hidup tanpa wifi kan Kak? Betul. Seperti dunia nih berhenti Betul. kalau Seperti tidak ada dunia berhenti, internet. betul ya. Makanya ketika kita masuk ke dalam ranah kampus, kampus sebisa mungkin ya harus bisa memfasilitasi, memberikan wadah pengembangan untuk teman-teman Gen Z ini. Misal contoh kecilnya tadi penyediaan wifi 24 Oh jam, ya, ini akses relate sama pertanyaan saya selanjutnya tak nih. terbatas. Oh iya, emang apa pertanyaan? Masa depan dunia kampus seperti apa sih yang cocok sebenarnya dengan karakter Gen Z begitu? Oh iya 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 betul Iya, betul iya. betul. Jadi kalau kecocokan ya, Iya. cocoknya seperti apa gitu kan Mm-mm. ya masa depan kampus yang cocok untuk para Gen Z ini. Yang pertama mungkin kita tarik dulu ke bagian metode pembelajaran dulu ya Kak Iya, ya. benar. Sebelum ke fasilitas ya, fasilitas kita inilah bahas selanjutnya. Nah, Gen Z itu kan tadi karakternya salah satunya adalah mudah bosan ya. Mm-mm. Tingkat distraksinya tinggi, tingkat fokusnya rendah. Jadi kita sebagai dosen muda, sebagai dosen Gen Z, kita harus mulai bisa menerapkan pembelajaran mungkin menggunakan metode studi case misal, kemudian diskusi dua arah. Kalau saya praktik di kelasnya tuh suka membagi teman-teman mahasiswa jadi dua tim, pro dan Mm-mm. kontra gitu kan. Oke. Wah ramai kan tuh pasti mereka punya. Coba berikan pendapatmu tentang pronya penggunaan pupuk organik dari Hmm. tim pro dan tim kontra. Kontra. Ya, pasti mereka rame. Ya nanti perusahaan-perusahaan pestisida kimia nanti bangkrut, nanti bisa menimbulkan pengangguran kayak gitu-gitu. Wah, rame Kak. Saya suka lah, suka memantik Heeh. dia kekritisan teman-teman mahasiswa. Di situ kami memantau kan. Nanti kalau semisal sudah selesai diskusi baru kita berikan pencerahan, berikan Refleksi. refleksi Oke. kayak gitu dari hasil diskusi tadi. Ternyata itu work dan itu lebih nempel ke teman-teman mahasiswa karena kita bisa pastikan semua mahasiswa itu berbicara. Kemudian yang kedua, kita harus mulai mengadopsi teknologi itu masuk ke dalam kurikulum pendidikan kita Kak. Oke. Nah alhamdulillahnya kita di UNESA ini, di FKB ini kita sudah mulai memasukkan itu ya. Iya, iya, Terutama di benar, prodi benar. agribisnis digital Benar, sih benar. Kak. Ya, di agribisnis digital itu memang teknologi sudah masuk ke dalam kurikulum pembelajaran. Hmm. Sehingga ini memang relate gitu, sesuai dengan kesukaan teman-teman Gen Z. Kemudian yang kedua adalah AI in education. Artinya kita itu tidak hanya mengajari how to use AI, tapi kita juga harus mengajari bagaimana berpikir kritis terhadap AI. Kayak gitu. Karena kalau teman-teman mahasiswa hanya tahu cara menggunakan AI aja, mereka itu bisa salah kaprah Kak. Kalau di dunia akademisi itu kan ada yang namanya, kalau misalnya kita memberikan tugas bikin esai misal atau Hmm. paper gitu kan. Terus teman-teman langsung minta tolong sama asistennya, ChatGPT misal. Iya, benar. Iya, ChatGPT pasti bisa dan teman-teman kalau semisal kita cuma hanya ajari cara menggunakannya aja pasti hanya mengkopas aja kan Kak. Dan kita sebagai dosen Gen Z pun kita bisa melihat, oh ini hasil AI Iya, ChatGPT. iya, iya. Oh ini hasil pemikiran teman-teman. Itu Mm-mm, mm-mm. benar-benar kelihatan banget. Mm-mm. Mereka tinggal kopas aja sehingga tingkat plagiarismenya tinggi, tingkat turnitinya juga tinggi ya meskipun mungkin untuk tugas kita nggak akan tidak akan mengecek sejauh itu ya turnitin satu-satu itu enggak. Cuman tuh kita bisa mendeteksi loh, oh ini kerjaan AI nih atau enggak itu kita bisa mendeteksi. Contoh esai. Esai itu kalau yang bikin robot, itu tuh polanya hampir sama. Polanya hampir sama dan ada ciri-cirinya. Beda kalau semisal teman-teman menggunakan AI itu, tapi di dalamnya dimasukkan pengalaman-pengalaman penulisnya. Nah itu yang nggak AI bisa jelaskan tuh itu. Jadi ada sentuhan-sentuhan pengalaman-pengalaman pribadi teman-teman penulis yang mana itu robot nggak bisa bikin. Nah di situ tuh pun udah kentara loh. Mm-mm, Oh mm-mm. ini tulisan teman-teman mahasiswa sih. Oh ini purely AI sih. Itu tuh udah kelihatan gitu karena oh ada sentuhan-sentuhan pengalaman. Pengalaman yang berbicara di tulisan ini Iya, sehingga iya. oh ini bagus nih. Ini tulisan teman-teman mahasiswa sih, bukan purely AI kayak gitu. Kemudian ya tadi yang terakhir adalah tentang fasilitas ya Kak ya. Fasilitas Hmm. tuh tentunya teman-teman itu berkuliah harus diwadahi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ada yang minatnya menjadi podcaster. Nah, Oke.
kita memadainya Kak dengan Ibaratnya adanya ada ya ini ya udah. sebenarnya di next session itu nggak cuma dosen aja yang mengisi ya Kak ya. Pasti ada Ada mahasiswa-mahasiswa mahasiswa juga juga. yang mengisi. Itu juga untuk mewadahi teman-teman Gen Z juga untuk berlatih menjadi anchor, podcaster, Oke. YouTuber, influencer dan lain-lain. Kita menyediakan, kampus memfasilitasi ini. Mm-mm. Kemudian didukung juga wifi yang 24 jam. Harus kenceng juga Harus kan wifi-nya, bener ya bener. didukung juga adanya co-working space. Jadi teman-teman, nah alhamdulillahnya kan di FKP udah ada apa namanya di lobby itu lah ya tempat berkumpulnya para mahasiswa ya. Iya. Itu salah satu bentuk dukungan fasilitas kampus yang memadai untuk teman-teman mahasiswa ya meskipun masih banyak yang perlu diimprove ya Kak ya terkait fasilitas yang mana itu bisa menunjang skill-skill para teman-teman Gen Z itu sendiri kayak gitu sih Kak. Dan kita sebagai dosen yang terakhir adalah kita harus adaptif ya Kak ya. Ya kita nggak perlu sih ikut tren joget-joget TikTok gitu sih kayak. Jedak-jeduk. Iya nanti closingnya sih jeduk-jeduk ya. Mas, closingnya jedak-jeduk ya nanti Iya ya. nanti dieditin ada jeduk-jeduknya. Karena kita kan berbicara generasi Gen Z. Ya kita sebagai dosen muda tuh ya nggak harus memang kita harus adaptif tapi nggak Iya, harus bener. langsung mencontoh bisa joget TikTok jedek-jedek gitu enggak. Statue. Statue itu tuh enggak, cuman gimana caranya kita bisa memahami, menyesuaikan ritme belajar teman-teman Gen Z itu sendiri. Kita bisa memberikan muatan-muatan materi yang bisa dicerna, mudah diserap. Itu PR kita, how to deliver this. Agar teman-teman Gen Z itu bisa menerima, menangkap, memahami semua materi yang kita sampaikan. Bisa dengan project, bisa dengan kolaborasi, kayak gitu ya. Apalagi teman-teman Gen Z sekarang tuh karena digitalisasi yang sangat luar biasa ya Kak ya. Mereka udah punya komunitas-komunitas yang udah lintas negara loh Iya Kak. sih, Saya melihat bener-bener. itu sih, saya punya teman-teman Ekspannya yang udah kemana-mana nih. iya Kalah teman-teman. nih kita yang malah, dosen-dosennya malah Makanya kalah nih. iya, mereka tuh punya komunitas-komunitas ya mulai dari ini sih, biasanya teman-teman kan belajar bahasa Inggris kan. Iya Ada benar-benar. komunitas-komunitas belajar bahasa Bahasa Inggris Inggris. ya atau ini pekerjaan remote kayak gitu. Itu luar biasa sih. Coba kita wadahin ada UKM tentang itu misal. Itu Iya kan ya, kayak study club gitu ya iya, akhirnya ya. Oke. itu kan akan menjadi apa ya kekuatan yang luar biasa kayak gitu kan ya untuk generasi-generasi kita ini. Kayak Benar gitulah Kak. sekali. Mungkin nanti ke depannya ya bisa kita, sepertinya sudah ada sih Mbak kalau untuk study club, Iya, klub bahasa masing-masing prodi udah ada ya Inggris, Kak ya. ya masing-masing prodi sudah Jadi nggak ada. ada alasan nggak ada alasan lagi untuk nggak masuk sini ya Kak ya. Iya, nggak ada alasan lagi untuk masuk di FKP Iya, harus gitu. masuk ke FKP. Ke Karena agribisnis prodinya digital menarik-menarik sih. dan apa? Dan Bioteknologi. bioteknologi. Ya, apalagi bioteknologi. Wah, memang Biologi dan teknologi. iya, sentuhan-sentuhan teknologi melekat banget di kami lah ya. Iya, ya betul Mari betul. adik-adik Gen Z bergabung sama kami. Iya, seperti itu. Oke, ini ada beberapa apa namanya permainan gitu ya. Jadi Ice breaking ya mitos, ini Kak ya. ya mitos atau fakta nih sebelum menutup perbincangan kita hari Iya, ini ya. iya, Ada kita masuk mitos sesi ice atau breaking. fakta? Kebetulan di sini ada Gen Z, ada mahasiswanya juga. Jadi nanti mungkin bisa Oh iya, menjawab mau nih, gabung sini ya? Ayo, ayo. bener atau enggak gitu kira-kira. Iya. Oke, yang pertama nih, Gen Z itu Jawab cepat ya ini ya Kak ya. cepat. Ya, ya. Gen Z itu paling gampang resign. Itu fakta. Fakta ya, itu fakta ya. Fakta beneran. Kenapa nih kira-kira alasannya kok kenapa sih kok gampang resign itu kenapa kira-kira? Ya, Gen Z itu generasi yang mudah resign dalam sebuah pekerjaan itu fakta. Itu fakta. Karena apa? Gen Z itu membutuhkan pekerjaan yang meaningful, Kak. Oke. Jadi, kalau Gen Z udah masuk dunia corporate misal, dunia kerja misal, kok dia merasa, oh aku tuh kayaknya gak ada jenjang karir deh di sini. Ah ini sepertinya lingkunganku toksik gitu. Oh aku kok kayaknya gak punya masa depan ya di sini. Ya pasti dia akan resign. Iya. Karena memang Gen Z itu membutuhkan pekerjaan yang meaningful, dia punya jenjang karir yang jelas, kedepannya bisa menjadi apa yang dia inginkan, seperti itulah Kak Gen Z. Makanya banyak Gen Z yang gampang resign. Karena sebelumnya pun saya ya sebelum di sini pun di pekerjaan sebelumnya Kak, ya saya nggak perlu lah menjelaskan apa pekerjaannya. Itu pun juga saya merasa nggak ada jenjang karir di situ. Meskipun dari inilah ya Kak untuk pengalaman mungkin oke ya. Tapi kok untuk long time, untuk kedepannya kok saya merasa nggak ada jenjang karirnya. Sehingga
saya melihat peluang, melihat kesempatan di UNESA nih ada bukaan nih. Nah saya daftar, saya resign, padahal baru 8 bulan di situ. Baru 8 bulan udah resign. Iya, karena saya melihat, oh sepertinya di UNESA ini saya memiliki jenjang karir yang Jenjang karir lebih yang jelas lah ya. Iya. Seperti halnya saya daftar, alhamdulillah akhirnya bisa di sini ketemu Kak Sinta dan bertemu teman-teman mahasiswa Gen Z saya, teman-teman mahasiswa. Artinya ketika Kak Widi sudah 2 bulan bertahan di sini begitu, artinya berarti lingkungannya tidak toksik. Ya, Kemudian ada amin jenjang semoga karir ya. nih, Insya berarti Allah. Mas udah nyaman ya berarti ya di sini. Jadi memang ada di sosial media di luar sana kan memang seperti salah satu contohnya nih ketika ada Gen Z masuk di perusahaan baru sehari 2 hari lingkungannya kayak toksik dan nanti kalau misalnya aku bertahan di sini kayaknya mental breakdown deh di sini aku nggak mau lagi nih bertahan di sini aku mau resign aja atau mungkin gajinya tidak sesuai dengan Iya ekspektasi kadang tuh seperti itu betul, karena betul, betul. ekspektasi Gen Z tuh maunya gajinya minimal 10 juta misalnya nih. Ketika masuk di suatu perusahaan ternyata tekanannya kayaknya banyak banget ya. Tapi memang di semua tempat itu pasti pressure-nya ada. Iya itu pasti. Dan itu memang harus dilatih. Jadi Iya kerja dimanapun pasti ada pressure-nya. itu pasti. Pasti ada targetnya. Jadi memang kita harus beradaptasi. Iya betul. Itu memang jiwa yang perlu ada ya di Iya memang harus setiap beradaptasi. insan Gen Z ya. Tapi kalau memang dirasa tidak punya jenjang karir yang jelas di situ, stuck-nya di situ karirnya nggak bisa berkembang. Nah, disitulah baru bisa taking decision ya, take a Iya betul. decision ya. Bahkan menjadi seorang wirausahawan pun juga ada targetnya nih. Iya, Jadi betul. memang harus dikejar. Memang tidak ada yang mudah di dunia Iya. ini. Semua butuh Iya, perjuangan. semuanya tuh Hidup butuh adalah perjuangan. perjuangan untuk hidup ya. Iya, berjuang untuk hidup. Berjuang untuk hidup. Hidup adalah perjuangan. Terus yang kedua nih Kak, pertanyaannya, Gen Z itu malas belajar katanya. Itu mitos besar ya. Mitos ya? Mitos. Mitos ya Mas ya? Itu mitos ya, sepakat ya teman-teman semuanya ya. Itu mitos. Gen Z hanya ini aja, nggak cocok aja dengan metode konvensional. Oke. Bukan berarti Bukan nggak mau belajar. Iya, mereka nggak suka aja semua metode konvensional. Sekarang ya teman-teman Gen Z itu bisa belajar dari berbagai platform, berbagai kursus, berbagai pelatihan. Jadi nggak cuman semata-mata dapat materi dari kelas aja. Teman-teman bisa mengakses semua materi di berbagai sosial media. Dari Reels, TikTok itu juga bisa loh. Kan ada banyak konten creator yang fokus di edukasi ya, education, di pendidikan, Jerome gitu kan. Iya. Banyak ya konten-konten creator kayak gitu sehingga teman-teman gini juga mereka cepet belajar dari teman-teman itu. Jadi teman-teman konten creator itu juga cepet gitu. Jadi bukan kita malas belajar, tapi memang kita tidak cocok aja dengan metode konvensional kayak gitu. Karena memang visual ya mereka, jadinya maunya yang video Betul. aja sih gitu daripada membaca lebih baik mendengarkan. Iya, coba sambil deh. melihat tampilannya yang menarik. Iya biasanya betul. Seperti itu. Coba Jadi, kakak nanti berikan tugas ke anak-anak. Coba bikin paper 20 halaman. Baca paper deh, jangan bikin. Baca mau. paper 20 halaman. Gak mau mereka. Gak mau. Gak mau saya Bu, gak mau. Ada gak versi TikToknya yang lebih pendek? Ada Mau. versi Mau mereka, cuman pakai asisten. Kayak ChatGPT ya? ChatGPT dan itu memang tidak dikoreksi sih. Nah, Jadi memang metodenya yang iya dosen-dosennya memang harus adaptif ya, harus mengikuti kira-kira seleranya Gen Z itu seperti apa. betul Jadi sekali. bukan karena malas belajar, tapi kita harus mencari metode yang tepat untuk mereka. Iya, betul. Terakhir, Apa Gen Z lebih nyaman menyampaikan pendapat lewat chat daripada ngomong secara langsung nih. Itu mitos atau fakta nih kira-kira? Fakta nih? sih. Itu fakta. Itu Fakta ya? fakta. Iya. Karena memang sejak kecil ya Kak ya, paparan digitalisasi luar biasa. Sehingga mereka tuh sangat nyaman berkomunikasi secara digital. Kayak gitu. Mereka tuh suka balas-balasan komen, suka menyampaikan pendapat di grup. Ya kan coba kalau ditanya di kelas gitu, ada pertanyaan teman-teman, ada yang ditanyakan, Bu, gitu. diam aja semuanya. Mending kalau menjawab nggak ada Bu nggak, diam aja semuanya. Diam semuanya. Diam. Tapi kalau ada membuat hal yang membuat mereka tidak nyaman, mereka baru berani ngomong gitu. Tapi kalau ada kayak gitu menyampaikan pendapat tentang suatu pelajaran atau apapun gitu, biasanya mereka lebih prefer disampaikan di chat kayak gitu. Misal kalau saya kan pernah gitu ada grup sama mahasiswa kayak gitu. Ada lah ya beberapa grup sama mahasiswa. Ya itu pasti mereka akan lebih aktif di grup itu. Banyak yang bertanya pasti. Bu, kami keberatan kalau misal ini penurunannya
seminggu 5 kali gitu. Kami keberatan gitu, pasti ngomong gitu. Ketawa kan mahasiswa saya. pasti pasti disampaikan, coba ngomong langsung, protes langsung. Ya Berani nggak kira-kira nih kalau sometimes ngomong langsung? berani, cuman mostly lebih lebih nyaman di chat sih kayaknya. Bu, Hmm. kami butuh ini Bu, butuh A B C D. Bu, kami butuh fasilitas A B C D. Ya di chat, di chat. Ketika ketemu langsung ya ngomong-ngomong, senggol-senggolan. Senggol-senggolan kayak gitu ya. Itulah salah satu inilah ya karakter Gen Z. Mereka memang era digitalisasi ya Kak ya. Jadi lebih banyak menyampaikan pendapatnya via via online. Tapi ada Seperti itu. juga ya ekstrim ternyata. Apa? Mereka berani banget menyampaikan pendapat langsung di depan dosennya. Kalau Oh misalnya ya, ada sesuatu hal yang tidak disukai atau tidak disepakati oleh mereka itu langsung ngomong. Kayaknya bagus ya. nggak kayak gitu deh Bu. Saya sudah browsing kayaknya jawabannya nggak gitu deh Bu. Jadi Nah mereka itu, langsung mereka kan punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi ya Kak ya. iya bener bener bener. Ya. Kalau berdasarkan Google ya Bu, nah Nah padahal kan dari segi keilmuan Google itu kadang perlu harus kita cross check divalidasi ya, terlebih ya perlu di dahulu. cross Jadi check. nggak serta-merta ketika kita sudah tanya asisten pribadi nih, itu semuanya ChatGPT. benar. Tidak, jadi harus Iya. divalidasi dulu. Kadang beberapa sumber citasinya itu tidak jelas gitu. Betul, 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 betul. Goib jadinya itu Goib. dari mana Mm-mm, gitu iya, kan. iya. Orang kadang kalau saya minta tolong carikan saya orang yang menyatakan pernyataan ini gitu misal. Iya dia cari misal terus sertakan jurnalnya kan kadang saya bilang kayak gitu. Ya memang dicari sama dia disitasi misal kayak Widi 2025. Mm-mm. Pas saya buka itu jurnal nggak ada nama Widi di situ. Itu bukan jurnal si Widi di situ. Itulah makanya teman-teman jangan Jangan mudah percaya sih. iya jangan memakan mentah-mentah AI ya. Tools apapun lah nggak cuma ChatGPT. Mm-mm, Kita mm-mm. tidak melarang ya penggunaan Tidak, ChatGPT, tidak. AI dan lain-lain, tapi bijaklah dalam menggunakan itu. Coba kita berpikir eh, apa namanya AI itu hanya tools, bukan mengerjakan semua soal kita, bukan alat bantu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kita itu bukan ya. Itu hanya tools yang membantu mengimprove skill teman-teman, membantu improve jawaban teman-teman, bukan kebalik. Teman-temannya diperbudak dengan teknologi, itu salah. Kita yang harus memanfaatkan teknologi itu dengan bijak. Jangan kita yang dibudak sama Teknologi. teknologi. Oke. Seperti itu kakak. Bagus sekali. Terakhir ya Bu ya, kira-kira sebagai seorang Gen Z, juga sebagai seorang dosen gitu, ada nggak pesan-pesan khususnya nih untuk adik-adik Gen Z untuk menjadi nanti seorang dosen, misalnya atau Amin, seorang amin, amin, amin. pengusaha. Iya. Ternyata Gen Z di luaran sana itu menurut stigma masyarakat yang buruk tuh ternyata tidak seperti itu. Kira-kira bagaimana sih pesan-pesannya untuk adik-adik Gen Z nanti itu? Oke, jadi mungkin nggak panjang ya, sedikit closing statement ya berarti ini sekalian closing Jangan. statement ya. Teman-teman Gen Z adalah generasi yang sangat masif ya, sangat aktif banget dalam penggunaan digitalisasi. Tapi tolong gunakan itu sebaik mungkin ya. Itu adalah peluang yang luar biasa. Adanya digitalisasi itu peluang yang bisa dimanfaatkan teman-teman. Tapi jangan lupa kita harus arif dalam penggunaan itu. Balik lagi tadi di pesan saya, jangan mau kita diperbudak sama teknologi. Tapi manfaatkan itu untuk membantu improvisasi skill teman-teman. Jadi jangan malah terlena dengan adanya teknologi scroll TikTok sampai berjam-jam yang pada akhirnya itu membuang waktu kita sendiri ya kak ya. Betul. Ya itu eman banget lah waktunya tapi manfaatkan adanya TikTok buat affiliate misalnya yang bisa nambah Ya, income. buat Manfaatkan belajar iya bikin misalnya. konten edukasi dan lain itu akan lebih bermanfaat lah dibandingnya teman-teman menghabiskan waktu berjam-jam menggunakan digitalisasi. Manfaatkan digitalisasi untuk improving your skill. Terus kemudian kalau semisal teman-teman mau menggunakan AI itu silahkan. Silahkan tapi jangan yomboo jangan plek-ketiplek ya. Keluarlah ini Surabayaan saya jangan inilah jangan terlalu percayalah sama AI. Percayalah sama Allah Ta'ala aja. Cuman satu sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, terus kemudian namanya hidup ya teman-teman. Itu akan penuh dengan tantangan. Ini berkaitan dengan mental ya. Betul. Namanya hidup itu akan selalu penuh dengan tantangan teman-teman. Hidup adalah perjuangan tadi ya. Makanya ketika
suatu hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jangan langsung kita menjudge kenapa dunia tidak berpihak baik dengan saya gitu. Karena saya pernah di posisi itu ya, Kak Sinta ya. Tapi percayalah akan ada cahaya yang indah di lorong yang panjang dan gelap itu. Gitu. Super sekali. Widi Teguh. Widi Teguh kan udah nggak ada nih. Widi Teguh ya adanya. Widi Teguh ya. Gitulah teman-teman, saya juga masih banyak belajar ya, karena kebetulan banget yang saya ajar adalah satu sama generasi dengan saya, Gen Z. Jadi mungkin relate juga ya dengan diri saya juga mengalaminya gitu. Jadi insya Allah saya inilah apa namanya, lebih gampang menyesuaikannya dengan teman-teman yang selisih usianya nggak jauh sama saya, karena kami masih satu generasi, dan bisa menjadi tempat cerita yang aman dan nyaman mungkin ya untuk teman-teman mahasiswa saya saat ini. Gitu. Dan bagi teman-teman nih yang suka digital nih, boleh banget nih masuk ke Agribisnis Digital FKP gitu. Saya tunggu guys. Ayo ditunggu sama Bu ya, Widi ya. Di pembelajaran semester depan ya? Iya, di tahun 2026. Tahun 2026 ya. Iya. Kami membuka dengan kuota yang terbatas. Segera daftar buat teman-teman. Iya, Oke, terima kasih banyak Kak Widi sudah sharing banyak hari ini mengenai Gen Z. Jadi lebih memahami Gen Z, mengenal Gen Z bersama dosen Gen Z. Gitu. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa bermanfaat buat adik-adik begitu ya nantinya. Terus juga akan lebih meningkatkan semangat adik-adik untuk upgrade skillnya, nanti kreativitasnya juga, inovasinya juga, sehingga apa nanti ketika lulus dari sini tidak bingung lagi nih harus ngapain. Iya. Terima kasih banyak Kak Widi. Sama-sama. Oke teman-teman, kita akhiri ya podcast kali ini bersama Kak Widi dari Agribisnis Digital. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.